Anda menghafal, Anda tidak mengerti dengan materi apa yang mau Anda bawakan, maka Anda akan seperti burung beo, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalankan kehidupan kita. Sahabat, pernahkah Anda ketika Anda presentasi, Anda saat itu lupa dengan apa yang ingin Anda sampaikan karena Anda tidak menggunakan slide? Atau ketika Anda harus sambutan dalam sebuah momen acara, dan saat itu Anda tidak menggunakan teks, Anda harus menghafal, maka kok tiba-tiba lupa ya apa yang mau saya sampaikan? Kalau Anda pernah lupa atau Anda butuh bagaimana caranya untuk bisa mengingat apa yang ingin Anda sampaikan, maka berikut adalah tips bagaimana Anda dapat menghafal materi yang Anda akan sampaikan. Paling tidak, ada 4 hal yang akan menjadi cara atau solusi atau kunci untuk membuat Anda dapat hafal materi yang mau Anda sampaikan. Yang pertama adalah kalau kita mau presentasi, mau sambutan atau mau berbicara, kita harus menghafal materi apa yang akan kita sampaikan, maka Anda pelajari materi yang akan Anda sampaikan. Karena ketika Anda menghafal, Anda tidak mengerti dengan materi apa yang mau Anda bawakan, maka Anda akan seperti burung beo, mohon maaf. Burung beo itu ngomong, berbicara, melantunkan sesuatu, tapi sebenarnya dia tidak mengerti apa arti dari apa yang keluar dari mulutnya. Demikian juga ketika Anda tidak mengerti tentang materi apa yang ingin Anda sampaikan, Anda mau menghafal, maka saat itu Anda akan mengalami gangguan atau hambatan yang masuk ke dalam otak Anda, karena semakin susah bagi seseorang untuk menghafal jika dia tidak paham. Maka pahami isinya, intinya apa, lalu tujuan utamanya apa dari materi yang akan Anda sampaikan. Pelajari dengan sebaik mungkin materi yang akan Anda hafalkan, dan ini akan menjadi kunci dari presentasi Anda. Yang kedua adalah, kalau Anda sudah pelajari, Anda sambil baca ulang. Biasanya kan begitu kalau Anda mau menghafalkan sesuatu. Tetapi saran saya adalah, selain Anda membaca, kalau membacakan Anda hanya melibatkan satu indera. Apa itu indera penglihatan? Yes, indera penglihatan. Bagaimana caranya supaya Anda melibatkan lebih banyak indera? Semakin indera yang Anda libatkan semakin banyak, maka Anda akan lebih masuk lebih dalam ketika Anda ingin menghafal sesuatu. Bagaimana cara melibatkan lebih banyak indera dalam diri kita saat kita mau menghafal? Maka Anda bisa melakukan tulis ulang. Tulis ulang. Yuk, kita tulis ulang materi yang ingin Anda sampaikan. Misalnya Anda akan membuat sebuah sambutan, Anda sudah pelajari materi yang sudah Anda susun, Anda sudah juga lebih dalam untuk memahami semua yang akan Anda sampaikan dalam presentasi, maka tulis ulang materinya dengan tangan Anda atau dengan mengetik. Ketika Anda mengetik, misalkan tulis ulang, maka saat itu selain Anda mengulang memori yang ada di otak Anda melihat teks yang Anda ketik ulang, termasuk tangan Anda itu merekam memori untuk membantunya. Maka itu akan lebih dalam. Kalau saran saya bahkan, jika hal tersebut adalah memang memungkinkan Anda gunakan pensil atau pulpen, maka Anda bisa menggunakan pensil atau pulpen untuk menulis ulang. Apakah semuanya untuk saya tulis ulang? Kalau Anda memungkinkan, yes, tulis semuanya. Tetapi kalau seandainya Anda tidak memungkinkan untuk tulis semuanya karena terlalu banyak, maka kita masuk ke poin yang ketiga. Adalah tulis ulang poin-poinnya saja. Maka ini pun menjadi kunci dari menghafal kita. Tulis poin-poin utama.
Jadi kita pelajari materinya lebih dalam, kita tulis ulang, kemudian kita menulis poin-poinnya. Menulis poin-poin ini adalah bagian dari menulis ulang, materi yang akan Anda hafalkan karena melibatkan indera, plus kita punya sebuah rangkuman. Sehingga kalau kita, misalnya, Anda punya materi misalkan 5 poin, 1, 2, 3, 4, 5. Dari mulai pembukaan, kemudian Anda juga di sana Anda bicara tentang basic thinking way, Anda bicara materinya, kemudian Anda bicara klimaksnya, kemudian Anda bicara penutupnya, maka saat itu kalau ada lupa 1 poin, maka Anda akan lebih memudahkan Anda untuk mengingat kembali. Jadi part by part, point by point. Dan lagi-lagi, ini adalah Anda bicara pelajari materinya, tulis ulang, tulis poin-poin utamanya. Dan berikutnya adalah penting buat kita membuat satu akronim, satu kunci. Kunci ini bisa berupa singkatan, bisa berupa akronim, bisa berupa gambar, atau bisa berupa apapun. Kunci ini adalah yang mengikat Anda untuk bisa mengingat satu poin-poin utama Anda. Oke, Anda setiap orang, kenapa saya bilang ada singkatan, atau akronim ya, atau gambar, atau bahkan mungkin coret-coretan, atau mungkin Anda juga bisa membuat tempelan-tempelan di tangan dengan post-it dan lain sebagainya. Ini adalah kunci yang sesuai dengan pribadi Anda. Ibarat sebuah kunci, maka anak kunci harus pas dengan lubangnya. Saya tidak bisa memaksakan setiap orang dengan satu metode. Anda harus menggunakan metode yang pertama, pelajari itu wajib. Kemudian tulis ulang, ini adalah bagian untuk melibatkan indera. Kemudian poin-poin utama ini adalah untuk bisa membuat seluruh materi Anda bagi part by part. Membuat Anda mengingat satu, baru kedua, baru ketiga, baru keempat, baru kelima. Ini poin. Kalau lupa 2, Anda bisa ingat hanya 2-nya saja. Istilahnya dibikin seperti kalau dalam istilah coklat itu ada chunky bar-nya. Nah, berikutnya kunci. Setiap orang tuh punya keunikan sendiri. Ada yang senang menulis poin-poinnya dalam bentuk gambar. Ada yang senang dibikin sebuah istilah, misalnya. Singkatan-singkatan. Misalnya, atau Anda juga bisa mengambil analogi atau merelasikan dengan sebuah cerita. Misalkan, ketika saya SD, saya belajar menulis poin kunci. Misalkan bisa begitu. Itu, saya biasa melakukan itu. Oke, saya belajar tulis poin kunci. Itu saya yang hafalkan. Kemudian sisanya, saya sudah bikin teks-teks itu, kemudian saya bicara pada Anda. Ini yang saya lakukan. Dan ini adalah bagian dari bagaimana mengingat materi supaya Anda tidak lupa. Lagi-lagi temukan. Saya paling pas tuh apa? Dengan menggambar. Maka ketika Anda sambil mempelajari, kemudian sambil menulis ulang dengan berupa gambar, poin-poin utamanya juga Anda pegang. Anda inginnya, saya menghafal tuh biasanya pakai handphone. Ketika di toilet, silahkan. Itu adalah kunci buat Anda. Jadi sambil megang handphone ketika misalkan di toilet, ketika Anda sedang, saya senangnya pakai post-it. Oke, Anda post-it. Saya senangnya adalah saya tulis di tangan, seperti dulu zaman nyontek ketika, silahkan. Itu adalah bagian dari metode. Jadi, ini adalah hal yang wajib, tetapi adalah Anda sesuaikan dengan diri Anda, kebiasaannya gimana ketika Anda dari kecil sampai Anda besar seperti sekarang. Setiap pribadi unik, tetapi adalah Anda harus pahami diri Anda agar Anda tahu apa yang menjadi kekuatan Anda, apa yang menjadi kelemahan Anda, dan apa yang works buat Anda untuk bisa merangkum poin 1 sampai ke 3. Silahkan temukan diri Anda, bagaimana kebiasaan yang bisa Anda lakukan, bahkan mungkin bisa jadi Anda adalah ngomong di depan, kalau Anda seorang auditori, ngomong di depan handphone atau di depan alat rekam, lalu kemudian Anda dengarkan sambil Anda tidur, sambil Anda di jalan, itu juga bagian dari kunci menghafal. Libatkan sebanyak mungkin indera, pelajari sedalam mungkin, dan jangan sampai ada poin utama yang tertinggal, sesuaikan dengan diri Anda. Itu akan membuat Anda lebih maksimal.
Selamat mencoba, selamat mempraktekkan, tidak akan tahu bagaimana ini bekerja sebelum Anda praktekkan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sekali, hiduplah penuh arti.